Lukas 5 ayat 1-11, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini cukup menarik ya. Pada waktu itu, Tuhan Yesus ada di Kapernaum, kemudian dia pergi ke Danau Genesaret. Danau Genesaret nama lainnya juga Danau Tiberias ya, Danau Galilea. Jadi ada 3 nama, satu danau ya, Danau Genesaret, Danau Tiberias, Danau Galilea. Dan pada waktu Tuhan Yesus mengajar firman Tuhan atau sedang berkhotbah kepada orang banyak, Tuhan Yesus melihat ada 2 perahu. Satu milik Simon Petrus dan saudaranya Andreas ya, dan satu perahu milik Yohanes dan Yakobus, anak Zebedeus, kakak adik itu ya. Yohanes itu yang menulis Injil Yohanes ya. Jadi Yohanes bersaudara dengan Yakobus, Simon Petrus dengan Andreas. Mereka ini adalah murid-murid pertama Tuhan Yesus ya, dari 12 murid. Kemudian Tuhan Yesus karena lihat orang banyak semakin banyak, supaya lebih gampang dia dilihat, dia pilih perahunya Petrus ya. Dia pilih perahunya Petrus, kemudian dari atas perahu itu dia mengajar banyak orang ya, tentang firman Tuhan, tentang kerajaan Allah. Kemudian setelah mengajar, Tuhan Yesus mengajak Simon ke tempat yang lebih dalam, dan di situ disuruh menebarkan jala ya. Nah, apa arti firman Tuhan ini bagi kita, murid-murid Tuhan Yesus di akhir zaman? Mari kita perhatikan ya. Yang pertama, waktu Tuhan Yesus mengajar, dia lihat ada 2 perahu ya. Dia minta atau dia pinjam perahunya Simon Petrus dan Andreas. Di sini artinya bahwa Tuhan Yesus juga bisa memakai apa saja yang kita punya. Bisa saja Tuhan memakai rumah kita. Bisa saja memakai mobil kita, sepeda motor kita, atau apa saja yang kita miliki. Bahkan diri kita sendiri untuk dipakai Tuhan memberitakan Injil ya. Jadi mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kita seperti Simon Petrus dan Andreas memberikan perahu mereka
kepada Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus pakai. Artinya, marilah kita berikan hidup kita, rumah kita, mobil kita kah, atau semua harta benda kita untuk Tuhan pakai dalam penginjilan. Itu yang pertama ya, pelajaran yang kita dapat. Yang kedua, setelah selesai mengajar, Tuhan Yesus suruh Petrus ke tempat yang dalam dan suruh menebarkan jalannya. Tapi apa jawab Petrus? Guru, kami sudah semalaman bekerja keras menangkap ikan, tidak satu ekor pun kami dapat. Jadi dia sebagai nelayan yang ahli ya. Dia adalah nelayan yang sudah bertahun-tahun dan dia tahu betul Danau Galilea ini. Bahwa dia sudah semalam suntuk, dia kerja keras, menangkap ikan, tidak ada satu ekor pun dia dapat. Tetapi karena guru yang bilang, guru yang suruh, saya mau ikut. Dan hasilnya apa? Jalannya Simon Petrus tidak bisa menampung ikan. Terlalu banyak ikan yang masuk ke dalam jalannya Petrus. Sehingga karena tidak mampu diangkat jalannya, mereka panggil Yohanes dan Yakobus karena ada 2 perahu. Perahu itu datang dan menarik jalannya bersama-sama, dan kedua perahu itu penuh dengan ikan sampai hampir tenggelam. Karena terlalu banyaknya ya. Apa kita dapat pelajari dalam firman ini? Ketika Petrus yang betul-betul ahli sebagai nelayan, dan mungkin kita juga ahli dalam pemerintahan, ahli dalam pekerjaan kita, ahli dalam bakat kita, mungkin sebagai pemain musik, sebagai penyanyi, sebagai arsitek, atau apa saja keahlian kita. Kadang-kadang kita sudah maksimal, tetapi ternyata masih gagal juga. Buktinya Petrus yang sudah nelayan bertahun-tahun tidak dapat ikan, semalam suntuk ya, dia menjala ikan. Tetapi untungnya Petrus mau taat apa perintah gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Karena guru yang suruh, saya mau melakukan. Dan hasilnya mujizat terjadi. Yang kita dapat pelajari gini. Sehebat-hebatnya kemampuan kita, marilah kita selalu mendengar firman Tuhan. Seperti yang kita terima saat ini. Sebab dari perintah Tuhan, firman Tuhan, percayalah akan terjadi mujizat. Ya. Jadi kadang-kadang dengan keahlian kita mengalami jalan buntu. Kita tidak bisa dapat jalan keluar. Padahal kita ahli dalam bidang kita ya. Petrus ahli sebagai nelayan. Tetapi dia tidak bisa tangkap seekor ikan pun. Dan hebatnya, kalau menurut kami, ikan-ikan itu di perintah Tuhan datang semua. Karena Tuhan adalah pencipta alam semesta, termasuk ikan. Dan ikan-ikan itu turut masuk ke dalam jalannya Petrus. Dan hasilnya ikan yang begitu banyak. Jadi kesimpulan, kalau kita ikut firman Tuhan, perintah Tuhan, kita akan mengalami mujizat. Bahkan tidak bisa dihitung mujizatnya ya. Sampai kedua perahu itu hampir tenggelam karena terlalu banyaknya ikan. Dan kemudian kita baca, Petrus jadi ketakutan. Kenapa dia takut? Karena dia merasa Tuhan Yesus ini bukan manusia biasa. Karena bisa membuat mujizat. Jadi dia pasti seorang suci ya. Bahkan Petrus mengaku Tuhan. Petrus berkata, Tuhan, pergilah dari saya karena saya orang berdosa. Jadi di sini kita pelajari, marilah ketika kita face to face dengan Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita baca firman, ketika kita beribadah seperti sekarang ini, sadarilah bahwa kita sebenarnya ini manusia yang berdosa, tetapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan sudah menebus kita di atas kayu salib. Pengorbanannya, kasih setianya, kasih karunia-Nya sehingga kita selamat. Tapi
Marilah kita teladani Petrus. Kita harus sekali-sekali menyadari bahwa kita ini manusia, tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan Yesus. Dan kemudian apa Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, kepada Andreas, kepada Yohanes dan Yakobus? Jangan takut. Mulai sekarang kamu bukan jadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Artinya Tuhan Yesus memilih keempat murid pertama ini menjadi pekabar-pekabar Injil. Dan apa artinya buat kita? Marilah kita ikut perintah Tuhan sebagai murid-murid Tuhan di zaman akhir, untuk kita juga menjadi penjala-penjala manusia. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, apapun keberadaan kita, Tuhan tidak melihat kekurangan kita. Tuhan tidak melihat kelemahan Petrus, kekurangan Petrus, tetapi Tuhan mau pakai dan Tuhan pasti lengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus, hikmatnya, sehingga kita akan berhasil menjala jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi pedoman, menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, tim Marwah dan tim Walot di rumah. Kita jumpa lagi pada siang ini. Saya melanjutkan sedikit apa yang tadi Opa sudah bawakan dari Lukas 5 yang dengan judul penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya melihat ini dari pribadi Yesus, bagaimana manusia kita melihat judulnya. Saya ambil murid-murid dan Tuhan Yesus. Kalau saya membaca firman hari ini awal-awal Tuhan Yesus memanggil murid. Dan kita beberapa waktu yang lalu, minggu lalu, kita melihat ada tingkatan pengikut, murid, dan seterusnya. Di sini juga dimulai dengan banyak orang mengerumuni dia, mau mendengarkan firman Tuhan, firman Allah. Jadi di mana Tuhan Yesus jalan, ya, kita melihat pribadi Tuhan Yesus adalah sebagai manusia. Di mana dia berjalan begitu banyak orang. Ya, kita melihat dulu di situ, karena saya kalau bacakan firman khusus untuk perjanjian baru, saya menitik beratkan Tuhan Yesus adalah seorang manusia. Ya. Tapi ada pribadi Tuhan di dalam, dan itu juga di zaman kita itu ada. Tetapi saya melihat dengan pembacaan kita khususnya hari ini, Tuhan Yesus sebagai seorang manusia biasa. Ya. Begitu dia jalan, begitu banyak orang. Ya. Kalau kita menyimpulkan, Tuhan Yesus sangat menarik perhatian banyak orang. Dengan dia, di mana dia ada, semua mau mendengar. Boleh kita katakan firman Tuhan, firman Allah saat ini. Tetapi apapun yang terjadi saat dia hidup di dunia, sangat menarik. Kehidupannya sangat menarik, kehidupan manusia biasa. Maksudnya orang-orang lain. Waktu itu Tuhan, saya membaca firman, belum memilih murid-muridnya. Di situ titiknya. Jadi Tuhan berjalan membawa misi Bapanya dari surga di dalam sikap hidupnya, ya, di dalam apa yang timbul untuk dia mencari murid-murid. Saya percaya itu juga hasil komunikasinya dengan Bapanya. Nah, kita melihat, kita masuk lebih dalam lagi, lebih fokus di sini. Waktu itu yang Tuhan berkata kepada Yohanes,
kepada Petrus dan Andreas sebagai saudaranya, dan bertemu juga dengan dua, yaitu Yohanes dan Yakobus kalau saya tidak salah ya. Tapi kita menitik beratkan dengan pembacaan kita bagaimana seorang Simon yang juga dikatakan Simon Petrus berperan dengan imannya terhadap Tuhan Yesus waktu itu. Saya tidak mengulang lagi karena itu sudah Opa bawakan, tapi saya mau melihat bagaimana iman Petrus, Simon Petrus, seorang Simon Petrus dalam hal ini pembacaan kita. Dia menyediakan perahunya ya untuk Tuhan duduk. Kita tahu semua dia duduk di perahu dan dia mengajar. Tetapi sesudah itu Tuhan katakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kita melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus diterima oleh Simon Petrus. Ada percakapan waktu Tuhan datang, katakan, Tuhan, kau suruh untuk kami di bawah yang paling dalam. Seharian kami tidak dapat. Ya. Dia, apa yang Tuhan katakan, isinya melawan daripada kenyataan dunia saat itu, yaitu Simon Petrus. Tapi Petrus mengatakan, karena engkau katakan, maka aku jalankan. Di sini ada satu kalau engkau katakan, maka aku mau. Jadi saya berkesimpulan, saya menganalisa, Petrus sangat kenal dengan Tuhan Yesus. Sangat kenal. Waktu saya membaca, waktu itu belum ada panggilan untuk 12 murid. Membaca firman hari ini, itu adalah Petrus sangat dekat dengan pribadi Tuhan. Dan tempatnya pun, perahunya pun dipakai oleh Tuhan. Kalau kita nalar kita sebagai anak-anak Tuhan, di situ Tuhan tidak kebetulan memakai seseorang, ada maksud dan tujuan. Mari kita lihat cara bekerjanya Tuhan, berarti kita melihat cara bekerjanya yang saat itu sudah katakan adalah Bapaknya. Saya percaya Bapak Ibu di rumah bisa menalarkan ini. Tuhan bekerja dengan tuntunan Bapaknya. Sampai pada dia berdiri, dia duduk ya di tempat itu juga rencana Tuhan. Bukan tiba-tiba. Kita Bapak Ibu kita harus dulu membawa satu pemahaman. Yang saya selalu katakan, hidup kita khususnya anak Tuhan tidak pernah kebetulan. Kita buka mata sejak bangun tidur, itu pun sudah rencana Tuhan. Ya. Itu pun sudah ada Tuhan di situ. Jadi supaya kita menjalani hidup ini tidak asal. Kalau kita jaga pikiran itu, kita akan terjaga dari hal-hal yang bisa menyalahi pikiran kita. Kita jangan dulu berpikir itu setan. Karena hidup manusia, khususnya anak Tuhan, saya berbicara, itu pilihan. Kita melihat cerita ini, Tuhan Yesus dipimpin oleh Bapaknya. Karena kita sudah membaca ya, karena tidak lama dia mau mencari murid-muridnya. Saya panjang pikiran ke situ. Jadi saya bawa kembali kepada kita. Ya. Petrus punya perahu pun dipakai. Dia berdiri di pinggir pantai, itu semua rencana Bapaknya. Saya ulangi lagi lah, itu semua rencana. Singkat cerita, setelah selesai,
dia katakan sekali lagi, bertolaklah ke tempat yang dalam. Di situ ada komunikasi. Saya katakan ada komunikasi dan perdebatan. Berdebat berarti ada sesuatu yang benar dan salah menurut pemikiran orang yang saat itu berbicara. Tuhan, kami sudah semalam, tapi Tuhan katakan berjalanlah, bertolak. Dan saya katakan, Petrus mau karena engkau yang suruh dan saya lakukan. Kita harus, Bapak Ibu, teman-teman di rumah, kita harus punya hati seperti Petrus. Ya, dia ahli, ya, tapi dia tahu siapa yang dia bicara. Anak-anak Tuhan untuk zaman akhir harus punya wawasan itu. Siapa yang kita lagi diskusi? Itu ada tingkatan. Orang biasa, orang rohani, anak, suami, istri. Bahkan orang jahat pun kita bisa tahu. Karena Tuhan ada di kita. Saya bawa ke zaman kita. Dulu pun Tuhan dipimpin Bapaknya. Nah sekarang kita harus tahu dulu hierarkinya ini. Baru kita bisa mengerti apa yang Petrus katakan. Iya Tuhan. Karena engkau katakan saya turut. Berarti Petrus tahu Tuhan. Saya bertitiknya di situ. Dia juga sudah keluarkan argumennya. Semalam Tuhan. Tapi karena engkau mau, berarti dia katakan Tuhan itu lebih dari segalanya. Itu dirinya. Dan seterusnya saya percaya Bapak Ibu tahu cerita firman. Bagaimana seorang Petrus. Yang lalu kan saya sudah bilang. Petrus itu bagaimana. Dan hari ini kita baca. Itulah Petrus. Iya Tuhan. Bukan berarti kita tidak bisa. Tuhan itu bukan berarti kita tidak bisa keluarkan hati kita. Bisa. Di sini tidak ada perdebatan yang Tuhan bilang, oh tidak. Tuhan bilang katakan, Tuhan dengarkan. Tapi Tuhan juga dalam hal ini menguji Petrus. Dan kita baca semua. Dan Petrus ikut. Hati itu harus ada di kita anak-anak Tuhan. Akhir zaman. Iya saya lakukan. Karena Tuhan yang katakan. Mau kita dengarkan itu Tuhan. Dan bukan Tuhan yang berbicara di hati kita. Sebelumnya saya katakan, saya ajak. Bapak Ibu harus dalam dengan Tuhan. Harus radikal. Dan kita bisa tahu mana Tuhan berbicara, mana manusia berbicara, mana iblis berbicara. Saya sedikit menantang Bapak Ibu. Sulit mendengarkan kata tebarkan jalan. Dia punya ilmu. Nah manusia juga zaman kita banyak sekali. Untuk hal ini waktu itu, apalagi sekarang, kita harus dalam dengan Tuhan. Kalau kita tidak dalam dengan Tuhan, iblis di akhir zaman sangat menggoda. Dia menggoda dengan kebendaan juga, materi, fasilitas dunia. Dan itu nyata. Zaman sekarang sangat menantang Bapak Ibu. Untuk kita dapatkan seperti Petrus, mau ikut. Kenyataan yang kita lihat. Tuhan katakan begini, tapi saya begini. Bukan berarti saya mengatakan ini Bapak Ibu. Saya tidak pernah mengalami. Saya mengalami. Pengalaman-pengalaman itu yang membuat saya kuat. Apalagi firman hari ini. Mengingatkan bagaimana Tuhan mendidik saya pribadi dan keluarga. Sampai bisa tahu. Ya, ini suara Tuhan, ini bukan. Dan ini sangat sulit zaman akhir Bapak Ibu. Karena kita dipengaruhi keadaan. Itu saya tidak panjang. Karena kalau mau diulas itu panjang banget. Karena itu manusia. Tapi saya senang dengan iya Tuhan. Kita harus punya hati begitu. Dan waktu dia jalankan itu. Apa yang dia dapat? Mujizat.
Kita sedikit kupas hal ini. Waktu Petrus ikut, dia belum tahu apa-apa, dia ikut aja. Tapi dia tahu Tuhan hebat. Seorang pribadi manusia yang hebat, dia tahu sekali. Dan sangat menjadi idola banyak orang. Dan begitu dia ikut, apa yang terjadi? Mujizat besar. Kalau kita melihat dari sisi ini, ya, pertama, kita contoh Petrus adalah manusia kita. Dia mengikut taat. Ketaatan membuka semua pintu berkat, membuka semua wawasan Tuhan, kita pasti tahu. Asal taat. Jadi kita membicarakan firman hari ini ketaatan. Tanpa ketaatan kita tidak bisa lihat apa-apa. Maksud saya ketaatan pada Tuhan, Bapak Ibu. Saya katakan ketaatan kunci yang kita bisa melihat supernatural. Tanpa ketaatan kita tidak bisa lihat supernatural. Saya katakan ini Bapak Ibu. Karena ketaatan itu di dalamnya penuh dengan kehidupan manusia kita. Naik turun, susah senang, sedih dan senang. Air mata di situ. Hanya untuk taat. Yang mengatakan lulus taatnya kita ke dalam taatnya kita lulus ketaatan itu Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menilai. Kita melihat dalam skop kecil. Karena Petrus taat, terjadi mujizat. Mari Bapak Ibu. Apa yang Petrus hari ini kita baca. Kita jadikan kita hati Petrus. Melihat Tuhan. Ya. Kalau kita demikian, Tuhan pun melihat kita. Dia ikuti, ya, mujizat. Nah, waktu mujizat itu dia turun begitu banyak. Dia lakukan pekerjaannya, tapi sudah dengan mujizat. Saya coba runut, ya, dia punya kegembiraan, keheranan, kehebatan. Dia tetap bekerja. Setelah itu dia datang. Dia mengaku, Tuhan, aku tidak ada apa-apanya. Karena dia sudah tahu. Dia sudah lihat hasil aja ke mujizat itu. Kalau saya sendiri, saya tidak bisa dapat. Tentu hatinya berbicara. Saya coba nalarkan pikirannya Petrus. Saya tidak dapat. Ini saya dapat. Indahnya kehidupan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan pun masing-masing tidak menegur dia. Tapi dia sangat menyenangkan, dia tarik itu mujizat yang begitu besar. Dan mujizat itu dia panggil teman-temannya, ada sekitarnya. Hei, lihat ini. Begitu banyak. Inilah orang yang kita harus percaya. Setelah dia lakukan, dia datang. Tuhan, saya ini dengan apa yang saya tidak ulangi, saya coba nalarkan saja. Saya ini tidak ada apa-apanya. Ya, jadi pembacaan firman Tuhan hari ini sungguh sangat menggugah kita sebagai anak Tuhan. Titik tolaknya anak Tuhan. Tapi karena begitu dia taat, dia ingat kembali. Sekarang kamu menjadi penjala orang. Jadi Tuhan punya pribadi. Kadang-kadang Tuhan itu berbicara lebih dulu. Tapi di situ manusia kita berbicara, masa bagaimana ya? Penjala ikan saja setengah mati, mau jadi penjala orang. Di sini saya lihat isi hati Tuhan mengisi itu belum terjadi apa-apa, tapi dia sudah berfirman. Mari kita renungkan hidup kita akhir zaman. Kadang-kadang Tuhan sudah ngomong, masa aku tidak layak Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu bicara langsung frontal. Kamu akan begini. Ya. Tapi saya tidak layak Tuhan. Tidak mungkin lah. Saya orang berdosa. Tiba-tiba Tuhan mau jadikan begini, tidak mungkin. Itu manusia kita, Bapak Ibu. Diucapkan saja. Tapi setelah itu, pegang itu pegangan. Itu pesan Tuhan. Bawa dalam doa. Kita berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa setelah kembali. Itu ada pertumbuhan sampai
Petrus mendapatkan titik itu. Dia mendapatkan engkau menjadi penjala orang setelah dia lakukan taat apa yang Tuhan ngomong. Tidak ada perbantahan. Itu kita contoh Bapak Ibu. Dunia dan Tuhan berbeda. Aku semalaman, masa Tuhan cuma ngomong? Kalau orang tidak biasa dengan Tuhan, siapa sih Tuhan? Iya kan? Bisanya ngomong begitu, kita sudah semalaman. Tapi saya ulang lagi, saya percaya Petrus tahu. Sampai dia, waktu itu dia datang, dia tunduk, dia sujud. Tuhan, siapa saya ini? Tapi sebelumnya dia tahu Tuhan. Dan dia perkembangan pribadinya, wawasannya dengan Tuhan tambah naik. Karena ketaatan. Sekali lagi Bapak Ibu. Ketaatan kita itu menuju wawasan yang sangat dengan Tuhan. Membuka semua pintu berkat jasmani rohani. Tetapi saya ingatkan, kita mengambil ketaatan itu tidak gampang. Ya, kalau kita di luar Tuhan. Setengah-setengah tidak gampang. Ya. Di dalam pun, kenapa tidak gampang? Karena Tuhan mendidik pribadi kita untuk mendapatkan apa yang Tuhan sudah gariskan. Kau akan menjadi penjala orang. Kita menerima. Kita akan cari, iya bisakah? Iya kan? Kita bertanya. Tapi disitulah karena kita sudah terima pesan itu, kita tanpa sadar bekerja biasa. Dalam pekerjaan itulah melengkapi apa yang Tuhan sudah bilang. Saya mengatakan ini Bapak Ibu karena hanya pengalaman saja. Begitu banyak pribadi Tuhan berbicara, kadang-kadang lama sekali Tuhan. Apa yang engkau katakan lamanya mau dapat. Dan Tuhan tidak pernah memberi pesan itu sulit. Semua mudah, kamu akan begini-begini. Tapi sampai di kita yang membuat sulit. Nah di situ Tuhan mendidik kita. Pertama mengenal Dia dulu. Mengenalnya dengan sempurna. Setelah itu ada didikan. Dan itu yang selalu kita bilang lama. Jadi anak-anak Tuhan khususnya kalau lama cari tahu. Semua ada di firman. Nah kita kalau malas baca firman tidak akan dapat Bapak Ibu. Karena firman itu adalah Tuhan. Firman hidup itu adalah Tuhan sendiri. Nah kalau kita dengan firman cuma Senin Kamis tidak bisa. Kita akan tahu pribadi Tuhan kalau kita selalu baca firman. Karena kita baca itu pribadinya. Jadi mungkin kita udah bisa hafal. Karena sering baca, waktu kita lakukan kehidupan kita, dia muncul sendiri. Teringat, oh ya. Lah itu Tuhan terhadap kita anak-anaknya. Maka apa yang Tuhan kata Petrus? Iya Tuhan. Kau sudah lihat mujizat? Asal kau dengan aku, ikan ada banyak. Asal kau dengan aku, manusia menjadi penjala orang akan datang kepadamu. Bukan kamu cari, aku yang datangkan. Kalau mau lebih dalam ya, tapi saya tidak panjang di situ. Ya. Bagaimana kita lihat pribadi Petrus? Dan bagaimana Tuhan menyambutnya kita lihat. Sekarang kita lihat hati Tuhan. Tuhan itu dengan kita bebas. Memilih, tetap memilih. Manusia yang paling hebat pun tetap akhirnya memilih. Tuhan tidak pernah Tuhan pribadi yang memaksa. Nah setelah dia sujud, dia mengaku dirinya. Dengan kata lain, Tuhan, aku tidak ada apa-apanya. Setelah itu, apa yang dia lakukan? Dia berkemas. Dia lakukan apa yang sudah mereka dapat berkat, dan dia langsung tinggalkan pelayanannya sebagai seorang penjala ikan. Dia menjadi ikut Tuhan, menjadi penjala manusia. Nah, kata yang saya katakan meninggalkan pekerjaan lamanya mengikut Tuhan, ya saya katakan itu Petrus mewakili hati kita saat ini. Kita melihat Tuhan bekerja,
Jadi kalau Tuhan bekerja begitu banyak manusia, begitu banyak mujizat, karena Tuhan tahu manusia itu mujizat. Kadang-kadang banyak orang yang mengikut Tuhan hanya mau melihat mujizatnya. Kalau kita memang intinya mau lihat mujizat, pertama saya ulang lagi tadi, ketaatan. Ketaatan naik turun hati kita. Bapak Ibu saya sarankan, tahan. Tapi tahannya kuasai diri. Saya lengkapnya dengan Tuhan deh. Tapi saya katakan jangan lari dari koridornya Tuhan. Di situ Tuhan mendidik kita luar biasa. Maka kita akan tahu. Kadang-kadang kita tinggalkan kita punya pekerjaan. Begitu banyak kesaksian. Bapak Ibu bisa lihat. Di mana-mana bisa. Aku tinggalkan pekerjaan. Aku mau ikut Tuhan. Karena itu Tuhan kasih hatinya sudah ada di Petrus dengan teman-temannya. Saya katakan ini Bapak Ibu, mari kita lihat hati Tuhan dan hati manusia kita yang taat. Jadi manusia yang taat dan Tuhan. Pembacaan hari ini mengatakan itu. Kita tidak akan sia-sia. Dengan kata waktu kita ikut Tuhan, kita mengenal. Akhirnya kita mengenal diri kita. Siapa yang dulu kita, sekarang sudah jadi apa. Tidak masalah Bapak Ibu. Jangan kita rasa, mau biasa manusia itu selalu pikir, ini sombong. Kita punya pikiran yang demikian. Kita harus jadi kesaksian hidup. Tuhan hidup di kita. Ya. Kalau kita benar-benar hati Tuhan, kita tidak segan. Aku anak Tuhan. Aku melakukan ini. Kita harus ini Tuhan begini. Kita radikal Bapak Ibu. Di akhir zaman tidak ada hitam putih. Kira-kira samar-samar. Hitam ya hitam, putih ya putih. Zaman ini menuntut itu. Tidak usah kita malu kalau kita katakan, saya anak Tuhan. Saya begini, saya tidak mau ikut kalau tidak begini. Tapi harus ada hubungan dengan Tuhan. Menanyakan kita bagaimana Tuhan. Aku akan menghadapi begini-begini. Jadi komunikasi itu jangan putus. Setiap hari, ya kalau bisa, kita harus belajar Bapak Ibu. Jangan sudah sulit sekali, aduh ini Tuhan ini begini. Bisa, tetapi saya mau katakan kita radikal. Bagaimana radikalnya? Kita setiap hari harus ada komunikasi. Itu paling menyelamatkan kita dan paling melepaskan kita dari ranah-ranah yang bisa menghancurkan. Dan kita bisa tahu iblis. Ya Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan firman hari ini sungguh indah. Mari kita seperti Petrus yang tahu Tuhan. Dan mari kita seperti hati Tuhan yang menerima kita apa adanya. Kiranya firman hari ini Bapak Ibu menyenangkan hati saya sendiri dan menyenangkan hati Bapak Ibu di rumah yang mendengarkan. Kiranya Roh Kudus memberikan kelengkapan apa yang saya bawa ini. Lebih dan lebih lagi. Saya terbatas. Tapi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya memberikan wawasan yang lebih sehingga kita lengkap mengetahui Tuhan di akhir zaman ini. Tidak ada samar-samar ya. Pasti kiranya waktu Tuhan datang kita diangkat ya bersama Tuhan. Apa yang kita lakukan sudah menyenangkan hatinya. Roh Kudus melengkapinya. Tolong Roh Kudus di dalam namamu hamba bawakan ini. Kiranya Bapak Ibu kita bisa jumpa di minggu depan lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.